Suara pintu seperti dibuka dan ditutup terus-menerus. Bu Yanti yakin bahwa itu bukan Pak Ratno, karena Pak Ratno sudah berangkat kerja sekitar 15 menit yang lalu. Apakah ada hantu yang sedang bermain pintu? Sontak hal tersebut membuat bulu kuduk Bu Yanti berdiri. Bu Yanti perlahan melangkahkan kakinya ke ruang depan. Matanya terus berpatroli melihat ke seluruh penjuru ruangan tamu. Suara pintu itu terus-menerus terdengar jelas seiring dengan langkah kaki Bu Yanti yang semakin mendekat dengan sumber suara. Melihat pintu yang bergerak sendiri tanpa adanya yang memegang, Bu Yanti sontak diam ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sedulur, kembali lagi di channel Cerita Misteri Ngromet, Romya Medeni. Biasanya sedulur ditemani oleh Bang Robi dan Bang Saketi, namun pada episode kali ini sedulur akan ditemani oleh saya, Bella, yang akan memberikan cerita-cerita Medeni. Namun sebelum Bella bercerita, untuk memberikan semangat Bella dan tim, bagi sedulur yang belum mensubscribe channel ini, silakan di-subscribe agar kita bisa terus berkarya dengan cerita yang lebih menarik dan lebih mistis. Dan Bella ucapkan terima kasih bagi sedulur yang sudah mensubscribe dan setia pada channel ini. Semoga perbuatan baik kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai bercerita. Cerita misteri kali ini adalah kiriman dari sedulur Ngromet asal Tegal. Kita bisa panggil beliau ini adalah Ibu Yanti. Ibu Yanti ini memiliki keseharian sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Ibu Yanti memiliki seorang suami, dan sebut saja Pak Ratno. Pak Ratno bekerja sebagai pengantar koran keliling ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Dalam perjalanan mereka berumah tangga, Ibu Yanti dan Pak Ratno memberanikan diri untuk membuat rumah yang sederhana. Singkat cerita, di tahun 2009, rumah yang mereka idam-idamkan selesai dibangun dan mulai mereka tempati. Rumah Pak Ratno dan Bu Yanti didirikan di lahan bekas sawah, di mana saat itu keadaannya masih sangat sepi. Di depan mereka memiliki tetangga yang rumahnya masih agak jauh dari rumah mereka. Di belakang masih berupa lahan untuk mencetak bata merah. Di sebelah kiri rumah mereka masih area persawahan. Dan di sebelah kanan atau sebelah barat ada rawa-rawa yang dikenal warga sebagai rawa yang cukup angker. Saat pertama menempati, rumah mereka belum memiliki aliran listrik dan terpaksa untuk menyalur dari rumah tetangga. Dan itu pun jaraknya cukup jauh dan hanya diperbolehkan satu lampu. Setiap mau ke belakang atau pindah ke ruangan lain, Pak Ratno dan Ibu Yanti harus menenteng lampu minyak. Dan tragisnya, di setiap pukul 5, lampu sudah dimatikan oleh pemiliknya. Pada satu pagi, Pak Ratno sudah berangkat kerja dan lampu rumah sudah dimatikan oleh pemiliknya.
Kondisi pagi itu cuaca kurang bersahabat. Hujan gerimis mulai turun. Di keheningan pagi, Ibu Yanti dan anaknya yang tengah membereskan dapur tiba-tiba mendengar ada suara pintu yang dimainkan. Suara pintu seperti dibuka dan ditutup terus-menerus. Bu Yanti yakin bahwa itu bukan Pak Ratno, karena Pak Ratno sudah berangkat kerja sekitar 15 menit yang lalu. Kendati cahaya matahari mulai bersinar, namun cuaca yang gerimis dan hujan kecil membuat suasana masih terlihat gelap. Di dalam hati Bu Yanti berucap, apakah ada tamu yang datang? Sehingga pintu depan terus-menerus bersuara. Namun ia tersadar, jika di rumah barunya ini, ia jauh dari tetangga. Kesadaran itu pula yang memicu pikiran-pikiran negatif yang mulai muncul di pikiran Bu Yanti. Apakah ada hantu yang sedang bermain pintu? Sontak hal tersebut membuat bulu kuduk Bu Yanti berdiri. Karena ia hanya berdua dengan anaknya, Bu Yanti mencoba memberanikan diri untuk melihat pintu yang berbunyi. Bu Yanti perlahan melangkahkan kakinya ke ruang depan. Matanya terus berpatroli melihat ke seluruh penjuru ruangan tamu. Bahkan Bu Yanti tak sadar, ia masih membawa pisau dapur yang dipegangnya. Suara pintu itu terus-menerus terdengar jelas seiring dengan langkah kaki Bu Yanti yang semakin mendekat dengan sumber suara. Melihat pintu yang bergerak sendiri tanpa adanya yang memegang, Bu Yanti sontak diam ketakutan. Badannya tidak bisa digerakkan, keringat dingin mulai mengucur dan bulu kuduknya mulai berdiri. Dalam ketakutan, Bu Yanti memberanikan diri untuk mengucap kata pasrah. Kita sama-sama makhluk Allah, tolong jangan mengganggu. Kalaupun saya mengganggu kamu, saya mohon maaf karena alam kita berbeda. Ucap Bu Yanti sekuat tenaga dan suara bergetar. Sejak kejadian itu, lambat laun bunyi yang menakutkan semakin menghilang. Tetapi peristiwa itu terus membayang-bayangi pikiran Bu Yanti, dan Bu Yanti masih merasa takut. Peristiwa tersebut lambat laun berlalu begitu saja dan mulai hilang dalam ingatannya. Singkat cerita, di awal tahun 2010, rumah keluarga ini mulai terpasang listrik. Dan rumah sedikit demi sedikit mulai dirapikan. Mulai dipasang keramik, walaupun hanya di lantai ruang tamu dan di lantai ruang tengah. Namun, pada suatu malam, di saat Pak Ratno dan Bu Yanti tertidur, sekarang giliran Pak Ratno yang merasakan hal aneh. Saat Pak Ratno tertidur, ia bermimpi. Tetapi mimpi itu seperti nyata. Pintu kamar tidur yang ia tempati tiba-tiba terbuka. Terlihat ada seorang laki-laki paruh baya berpakaian putih dan kepalanya menunduk. Pak Ratno tanya berkali-kali, berteriak ke orang itu, tapi ia diam saja. Kamu siapa? Ngapain di sini? Ucap Pak Ratno. Tetapi orang itu tidak menjawab sama sekali. Dan membuat Pak Ratno kesal tentu saja. Ia pegang lengan orang itu, tetapi Pak Ratno merasakan bahwa lengannya empuk sekali, seperti tidak bertulang. Dan tiba-tiba orang itu melemparkan sebuah paku ke kaki Pak Ratno.
dan sontak membuat Pak Ratno kaget dan menghindar. Setelah kejadian tersebut, sosok itu menghilang. Lalu Pak Ratno mencari ke sana kemari, keluar kamar mencari sosok tersebut. Namun tidak ada satupun jejak atau tanda-tanda ada orang di rumahnya. Dan sejak malam itu, rumah Pak Ratno menjadi lebih aman. Dan kini sudah banyak rumah yang berdiri, sehingga kediaman Pak Ratno dan tetangga-tetangganya menjadi ramai. Bahkan area rawa-rawa yang angker pun kini sudah menjadi perumahan. Demikian sedulur Ngeromet, kisah medeni kiriman Pak Ratno dan Ibu Yanti asal Tegal. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa sedulur Ngeromet untuk mensubscribe, like, komen, dan share. Bella mohon maaf apabila jika dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.